Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit berbeda daripada biasanya menyapa teman-teman lewat video yang ada presentasinya. Dan apa yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah mengenai gangguan cemas sosial atau fobia sosial. Dan untuk sementara, kita akan mendengarkan presentasi dari saya. Kita tidak akan mendapatkan tanya jawab pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan mencoba untuk mulai dari keadaan apa yang terjadi di dalam praktek sehari-hari. Nah, saya akan share sedikit banyak. Oke, baiklah. Ini adalah presentasi yang saya berikan pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan gangguan cemas sosial. Nah, kalau kita melihat masalah yang berkaitan dengan gangguan cemas sosial, maka kita bisa lihat bahwa gangguan cemas sosial ini merupakan atau dikenal dengan nama istilah demam panggung. Kalau menurut survei di Amerika Serikat, ada 45% orang lebih mengalami gangguan ini. Gejala khas dari kondisi seperti ini biasanya adalah kekhawatiran ketika dia berada di hadapan orang lain atau menjadi pusat perhatian orang. Nah, gejalanya seperti yang digambarkan pada ilustrasi kasus berikut ini, yaitu seorang perempuan usia 34 tahun yang datang menemui psikiater karena kesulitan jika harus presentasi di depan atasan dan rapat kerjanya. Biasanya dia akan keluar keringat dingin, mulut tercekat, ya, tidak bisa keluar kata-kata, dan jika pun dia bisa berkata-kata, biasanya suaranya tuh bergetar. Kondisi ini biasanya mudah dialami sejak awal remaja, ya, kadang-kadang bahkan lebih kecil lagi, dan biasanya di dalam proses kesempatan di kehidupan sehari-harinya, pasien akan sulit untuk tampil di muka umum atau menghindari tempat-tempat tersebut. Dia juga biasanya ingin menghindari orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi, termasuk juga anggota keluarganya sendiri. Nah, apa yang terjadi ketika orang itu mengalami gangguan social anxiety disorder? Jadi gejala-gejalanya itu sebenarnya mirip dengan gejala-gejala gangguan kecemasan panik. Hanya saja kalau orang yang mengalami gangguan social phobia itu disebabkan karena problem berkaitan dengan kondisinya ada di tempat terbuka ataupun di saat menjadi pusat perhatian atau ketemu dengan orang yang lebih tinggi jabatannya. Gejalanya seperti rasa tercekik di leher, ya, mukanya jadi merah atau berkeringat, ya, gemeteran, shaking, juga misalnya ada jantung berdebar-debar, ya, merasa seperti kayak mau muntah atau pusing, kemudian juga ada keinginan untuk segera lari dari keadaan tersebut. Dikarenakan kondisinya ini mengenai sistem saraf pusat, dia juga bisa mengalami muscle tension, dan juga ada keinginan untuk keluar saja dari kondisi tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengalami masalah anxiety sosial ini? Yang pertama adalah kalau dia berkaitan dengan situasi di kantor misalnya, maka haruslah dia keluar ya dari rumahnya untuk segera ke kantor lebih awal agar mungkin dia bisa lebih santai bertemu dengan orang-orang tersebut. Jadi satu persatu ya, kita bayangkan kalau kita masuk ke kantor atau ruang rapat kerja, kita duluan. Nah, belum ada orang lain kan, biasanya cuma ada mungkin sekretaris ataupun admin yang bertugas mengabsen. Nah, kita bisa cuma satu dua orang, ya, kita bisa ngajak ngobrol dulu, mendinginkan suasana dulu ya. Kita bisa mungkin minum dulu seperti itu, dan ini seringkali kita temukan. Nah, kemudian juga seringkali bisa membincangkan masalah-masalah yang update ya, yang cukup lumayan nyaman ya, apa yang bisa menjadi pelajaran atau satu ya pembincangan.
Kemudian jangan menggunakan alkohol ya untuk mengatasi masalah tersebut, dan juga kita perlu melakukan olahraga yang baik dan makan makanan yang bergizi supaya bisa mengatasi anxiety kita atau kecemasan kita. Nah, menariknya mungkin saat ini di era COVID-19 ini kebanyakan kan lewat online ya, dan ini sangat terbantu tuh orang-orang yang mengalami gangguan seperti social phobia atau fobia sosial ya. Biasanya kan dia harus berhadapan langsung dengan bosnya. Nah, sekarang bisa lewat layar. Ini mungkin sangat membantu buat teman-teman ini. Sehingga kalau ditanya apa yang bisa membantu teman-teman ini agar lebih nyaman adalah bagaimana dia bisa bekerja di tempatnya yang sesuai. Ya, banyak yang memilih pekerjaan menjadi seniman, ya, pelukis, atau menjadi orang tua di dalam rumah ya. Misalnya baik laki maupun perempuan kan sama aja kalau di luar negeri, dia lebih senang bekerja di rumah, mungkin tidak bekerja di luar rumah dan menjadi pengasuh anak-anaknya. Atau menjadi seorang penulis ya yang tidak perlu terlalu banyak interaksi dengan orang lain, atau menjadi dog trainer karena kalau dengan binatang atau dengan orang-orang yang sifatnya mungkin eh, tidak terlalu tinggi daripada dia ataupun dengan orang-orang yang dia bisa sayangi seperti binatang atau apa hewan-hewan seperti ini dia merasa nyaman gitu ya, jadi dia berasa lebih enak kondisinya. Atau menjadi konselor, ini menarik nih, kenapa kok bisa dok? Karena konselor itu bekerja sendiri ya biasanya. Jadi dia dengan pasien, dia tahu bahwa pasien ini datang membutuhkan bantuan dia merasa ada di level yang lebih tinggi mungkin merasanya. Dengan kondisi seperti ini dia merasa bahwa orang itu tidak perlu dia takuti, karena selama ini kan biasanya dia takut dalam kondisi di mana dia menjadi pusat perhatian atau bertemu dengan orang yang level tinggi ataupun bosnya misalnya atau atasannya. Bisa juga menjadi komputer programmer dan juga bisa menjadi accountant atau juga menjadi landscaper. Jadi apa yang kita harapkan di dalam konteks ini menjadi penting untuk kita ingat bahwa walaupun kita mengalami social phobia atau fobia sosial, kita masih bisa membuat diri kita lebih bermanfaat. Nah, bagaimana tentang cara mengobatinya? Biasanya pengobatan ini penting kalau misalnya sangat tidak nyaman sekali atau tidak stabil. Biasanya kita menggunakan obat-obatan antidepresan atau anti cemas ya. Kalau misalnya dia mau tampil atau dia mau melakukan aktivitas tertentu, kita bisa menggunakan obat-obatan untuk membantu. Saya punya beberapa pasien yang mengalami gangguan kecemasan seperti ini dan membuat dirinya agak sulit untuk bersosialisasi. Bahkan untuk disuruh membaca doa pun ya, saat memimpin rapat guru misalnya dia ketakutan yang luar biasa. Dan tentunya ini memerlukan pengobatan untuk membantu dia melewati kondisi ketidaknyamanannya itu. Ada beberapa yang memerlukan terapi jangka panjang, bisa sampai 6 bulan, tapi ada juga yang hanya menggunakannya di saat-saat tertentu saja. Apalagi kalau saat-saat tertentu itu tidak terlalu sering. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan cara seperti ini bisa untuk lebih memahami presentasi seperti kita memberikan kuliah dan teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.